Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. G. Tolong reservasi meja untuk 2 orang malam ini. Dan carikan aku informasi nomor ponsel pribadi Arfa Satya. Siap laksanakan, Bu. Gaya tersenyum kecil pada Paradisa yang saat ini begitu fokus dengan layar komputernya. Sedikit geli mendengar atasannya memintanya mencari tahu nomor ponsel calon suaminya. Bukankah aneh bahwa jika tidak mengetahui nomor ponsel pribadi seseorang yang sudah ditetapkan sebagai calon pasangan sehidup semati? Oh, Gaya lupa kondisi mereka sedikit berbeda dengan calon-calon pasangan pada umumnya. Gaya meninggalkan Disa dan kembali ke mejanya sendiri. Melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Pertama ia akan melakukan reservasi di restoran langganan Disa, kemudian mencari nomor ponsel Arfa. Sebelumnya mereka memang sudah mengantungi nomor ponsel Arfa, namun itu nomor yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Disa menghentikan kegiatannya mengecek file di monitor saat ponselnya bergetar. Ada pesan dari Gaya yang berisi informasi mengenai detail reservasi dan ada pula nomor Arfa. Segera saja perempuan mengirimkan pesan pada pria itu berisi ajakan untuk makan malam guna mendiskusikan pembahasan mereka yang sempat tertunda malam itu di rumahnya. Ada beberapa hal yang perlu mereka bicarakan. Orang tua mereka sudah sepakat bahwa pernikahan akan dilaksanakan secepatnya kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Besok atau lusa pasti sudah ada media yang memberitakan kabar pernikahan mereka. Semua sudah terencana. Timelinnya pun sudah disusun. Papinya dan ayah Arfa itu memang bersiap cukup banyak. Makan malam hari ini. Arfa memandangi layar ponselnya yang menampilkan pesan dari Paradisa. Ada ajakan atau lebih tepat sebagai perintah. Di bawah pesan itu ada lokasi restoran yang pasti sudah dipesan oleh perempuan itu. Han, hari ini agenda saya sampai jam berapa? Sejak perusahaannya dalam kondisi jungkir balik, Arfa seringkali bekerja lembur. Mencoba menjalin hubungan baik dengan klien-klien sebelumnya dengan mengundang mereka untuk makan malam bersama dan sebagainya sebagai upaya menarik kepercayaan mereka kembali, kendati hal tersebut tidak membuahkan hasil. Hari ini tidak ada agenda bertemu dengan klien, Pak. Bapak bisa pulang sesuai jam kantor. Oke, terima kasih. Arfa memberikan anggukan singkat kepada sekretarisnya Farhan dan mempersilahkan lelaki itu undur diri dari ruangannya. Arfa memandang kembali layar ponselnya yang berisi ruang obrolan dengan Disa. Laki-laki itu mengetikkan balasan bahwa ia menyanggupi ajakan makan malam itu. Arfa tidak kunjung menutup layar obrolan itu, justru melarikan jarinya ke arah profil Disa. Tangannya mengklik foto profil yang ditampilkan Disa di aplikasi perpesan, tidak ada yang spesial dari foto itu. Foto itu terlihat sangat formal. Disa menggunakan setelan kerja, blazer berwarna hitam. Rambutnya digerai dan diselipkan dengan rapi di belakang telinganya. Arfa sempat berpikiran bahwa nomor yang menghubunginya ini adalah nomor bisnis perempuan itu yang biasanya digunakan untuk keperluan pekerjaan dan bukan nomor pribadi. Dengan wajah rupawan seperti itu, seakan sangat disayangkan jika Disa tidak menampilkan foto dengan pose-pose elok nan estetik seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Adiknya saja bisa mengganti foto profil media sosialnya sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Oh ya, ternyata perempuan itu punya akun media sosial. Namun isinya bagaikan portofolio. Isinya semua yang berhubungan dengan pekerjaan perempuan itu. Bertemu klien, meeting, deal kontrak kerja sama, pokoknya hal-hal seperti itu. Tidak ada foto-foto yang isinya terkait kehidupan pribadinya. Well, jika seperti itu, Paradisa tidak ada bedanya sama sekali dengan dirinya. Arfa sendiri juga tidak suka mengumbar kehidupan pribadinya di luar pekerjaan ke media sosial. Jam kerja Arfa berakhir pada pukul 4 sore.
Janji makan malamnya dengan Disa pukul 7 sore. Ia masih punya waktu untuk bersih-bersih. Ia harus menghargai pertemuan malam ini. Ia tidak mau mengenakan pakaian yang sudah lusuh saat bertemu dengan seseorang yang katanya akan menjadi istrinya itu. Arfa sampai di rumah pada saat jarum jam hampir menyentuh pukul 5. Paling tidak ia punya waktu untuk mandi dan bersiap-siap selama 1 jam. Pukul 6 harus dipastikan ia sudah rapi dan bisa langsung berangkat ke restoran yang sudah diberitahukan oleh Paradisa. Mau kemana, Ar? Nggak ikut makan malam? Amita bertanya kepada sang putra yang baru saja masuk ke ruang makan. Putranya itu terlihat rapi, seperti akan pergi keluar. Arfa menatap keluarganya satu persatu. Ada kedua orang tuanya dan adiknya yang duduk di kursi masing-masing, siap menikmati santapan makan malam yang sudah terhidang di meja makan. Arfa mau makan malam bareng Disa, Ma. Arfa melirik papanya, mencari-cari ekspresi seperti apa yang ditampilkan oleh pria itu. Senangkah karena Arfa akan melakukan dinner bersama calon istri yang sudah dipilihkannya? Sayangnya Arfa tidak mendapatkan apa yang ia mau, papanya tetap memasang raut datar seperti biasanya. Ya, kalian sudah seharusnya mendekatkan diri, itu yang papanya katakan meski dengan wajah tanpa ekspresi. Arfa mendengus dalam hati, ia pun mendekat ke arah kedua orang tuanya untuk berpamitan dan mencium tangan mereka. Dihabisin makannya, ujar Arfa pada adiknya yang kali ini mencebik karena Arfa yang mengusap-usap rambutnya hingga membuat tatanan rambut gadis itu sedikit berantakan. Setelah berpamitan kepada keluarganya, Arfa segera bergegas menuju restoran yang sudah direservasi oleh Paradisa. Jalanan yang dilewatinya tidak mengalami kemacetan, namun cukup ramai. Ada banyak kendaraan yang bergabung di jalan raya. Perjalanan Arfa lancar-lancar saja sampai ia menemui keramaian yang membuat beberapa pengemudi berhenti dan membuat arus jalanan menjadi kacau. Rupanya ada sebuah kecelakaan yang melibatkan pengendara bermotor. Arfa menepikan mobilnya dan keluar untuk melihat situasi. Orang yang terluka sudah dipinggirkan ke bahu jalan. Beberapa orang mengerubungi mereka dan memberikan bantuan sebisa mereka. Arfa melihat 2 orang terluka di sekitar kaki dan lengan yang penuh dengan goresan, ada pula luka gores di dahi salah satu korban. Arfa meringis melihatnya. Orang-orang di sana sudah memberikan minum kepada korban yang pasti masih merasa syok atas insiden yang baru terjadi pada mereka. Arfa melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sudah hampir pukul 6:30 malam. Kemungkinan Paradisa sudah menunggunya. Arfa menggigit bibirnya, otaknya menimbang-nimbang sesuatu. Dibawa ke rumah sakit saja, Pak. Bisa pakai mobil saya. Saya antar. Sedari tadi tidak ada yang menawarkan agar korban itu untuk dibawa ke rumah sakit. Tampaknya orang-orang mengira bahwa luka korban tidak cukup parah untuk dibawa ke rumah sakit. Namun Arfa berpikir sebaliknya. Bisa jadi memang luka-luka gores itu tidak serius, tapi siapa yang tahu jika ada luka dalam yang tidak terdeteksi dan hanya dokter yang bisa mengetahuinya. Karena itu Arfa menawarkan bantuan. Ada rumah sakit yang tidak jauh dari sini, Arfa bisa mengantarkan orang yang terluka ke sana. Setelah tawaran itu diberikan, baru orang-orang ramai-ramai menyetujui gagasan Arfa. Mereka akhirnya membantu 2 korban yang terduduk di pinggir jalan untuk masuk ke dalam mobil Arfa. Arfa berharap ia masih bisa mengejar waktu dan datang tepat waktu di pertemuan yang sudah dijanjikannya dengan Paradisa. Ia tentu tidak mau Paradisa memiliki kesan yang tidak terlalu baik terhadapnya. Ia tidak mau dikenal sebagai orang yang tidak bisa menghargai waktu. Disa mengetuk-ketukkan jarinya ke atas meja. Berulang kali matanya bergulir menatap arlojinya. Ia sudah menunggu selama 30 menit lamanya dan belum ada tanda-tanda kedatangan Arfa. Ia sudah mengirimkan detail lokasi dan jam pertemuan. Pria itu juga sudah menyanggupinya, lalu mengapa Arfa tidak kunjung datang juga? Berkali-kali hembusan napas keluar dari hidungnya.
Di kepalanya sudah ada banyak spekulasi terkait alasan kenapa Arfa tidak kunjung muncul juga saat jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Ia juga berkali-kali mengecek ponselnya, barangkali ada pesan dari lelaki itu yang menginformasikan keterlambatan, namun tidak ada pesan dari Arfa sama sekali. Disa berdecak, orang tuanya sepertinya terlalu melebih-lebihkan sosok Arfa Satya itu. Lihat, untuk janji sederhana seperti ini saja laki-laki tidak bisa menepatinya tepat waktu. Disa berkata dalam hati, ia akan menunggu beberapa menit lagi. Jika Arfa tidak kunjung menampakkan batang hidungnya, maka Disa akan pergi. Tidak sampai 30 detik selepas ia berpikir begitu, pintu geser private room restoran tempatnya menunggu digeser dengan keras, menampilkan sosok Arfa yang sedang terengah-engah. Tidak hanya itu, ada beberapa tetes keringat yang mengalir di pelipis pria itu hingga ke dagu. Pria ini habis maraton atau apa? Siapa juga yang maraton di malam hari seperti ini? Kamu terlambat, ucap Disa. Pandangannya menajam mengikuti Arfa melangkah mengambil tempat duduk. Saya tahu, maafkan saya untuk itu. Arfa duduk di hadapan Disa. Mata laki-laki itu sepenuhnya tertuju ke arah Disa. Ada kecelakaan di jalan yang saya lewati, saya membantu korban ke rumah sakit. Entah itu hanya sekedar alasan belaka atau memang seperti itu kondisinya. Disa hanya mengedikkan bahu. Apapun alasan pria itu, tetap saja Arfa datang terlambat di pertemuan mereka malam ini. Disa mengangsurkan buku menu ke arah Arfa, menyuruh Arfa untuk segera memilih pesanannya. Pelayan juga sudah masuk untuk mencatat pesanan mereka. Jadi apa yang mau dibahas malam ini? Kita makan dulu saja. Aku yakin berlari-lari membuat perutmu kosong. Arfa meringis mendengarnya. Benar, perutnya sudah sangat keroncongan saat ini. Membantu korban kecelakaan tadi cukup membuatnya tegang sehingga membuat tenaganya banyak terkuras. Ia jelas membutuhkan mengisi energinya kembali. Tidak ada percakapan setelah itu. Arfa yang hanya diam mengamati interior dalam private room yang mereka tempati, sementara Disa sibuk dengan ponselnya sendiri. Ada pesan dari Gea, temannya yang juga sekretarisnya itu mengirimkan sebuah tautan. Disa membukanya yang ternyata berisi sebuah video yang diunggah di salah satu aplikasi media sosial, menampilkan kerumunan orang di jalanan, ada orang yang terluka. Kemudian ada Arfa. Disa menaikkan alisnya, perempuan itu melirik Arfa sekilas dan kembali menatap layar ponselnya. Di situ, Arfa mengerahkan beberapa orang yang menggotong korban kecelakaan ke mobilnya. Orang-orang di sana bergumam tentang kebaikan Arfa yang mau memberikan tumpangan untuk korban dibawa ke rumah sakit. Jadi benar alasan keterlambatan laki-laki adalah karena dia membantu korban kecelakaan. Disa berdeham singkat, sebelumnya ia sudah sempat berpikiran buruk. Ia jadi malu sendiri karena sudah menilai negatif Arfa. Pelayan masuk dan mengantarkan pesanan. Mereka pun makan dalam diam, hanya ada suara dentingan alat makan yang memenuhi ruangan itu. Suasana terasa sangat dingin dan kaku. Apa yang mau dibahas? Arfa langsung mengajukan pertanyaan kembali begitu ia melihat Disa sudah selesai dengan makanannya. Laki-laki itu tidak menunggu lebih lama lagi untuk berbasa-basi. Toh apa juga yang dibasa-basikan? Kita berdua tahu jika rencana pernikahan ini sama sekali di luar keinginan kita. Disa membuka pembicaraan. Matanya menatap lurus pada Arfa yang terlihat siap mendengarkan setiap perkataan yang akan keluar dari bibirnya. Ada beberapa kondisi yang harus disesuaikan. Arfa sudah menebak-nebak, apakah akan terjadi perkawinan kontrak atau semacamnya. Ia pernah melihat hal-hal seperti itu dari tontonan sang adik yang gemar melihat drama. Akankah pernikahan yang akan dilaluinya ini juga akan sedrama itu? Aku tahu kamu sudah punya kekasih. Tapi untuk kelancaran pernikahan ini, sebaiknya kamu hentikan dulu hubunganmu dengan kekasihmu. Mungkin selama beberapa bulan. Pernikahan ini untuk menaikkan reputasi keluarga dan perusahaanmu kan?
Jangan sampai ada yang tahu kalau kamu punya pacar padahal sudah ada istri. Akan sangat merepotkan kamu tertangkap media saat sedang berkencan. Bahkan sebelum disuruh, Arfa sudah memutus hubungannya dengan Binar. Perpisahan itu kadangkali masih membuat dadanya berdenyut nyeri menyadari bahwa Binar sudah bukan lagi miliknya. Kamu bebas melakukan apa saja selama pernikahan ini. Kembali ke pacarmu pun tidak apa-apa setelah orang-orang tidak menyoroti pernikahan kita. Tapi aku ada yang kuminta sebagai gantinya, lanjut Disa. Sedari tadi ia yang memimpin percakapan, menunjukkan dominasinya. Arfa memicingkan matanya. Laki-laki itu memajukan tubuhnya dan meletakkan tangan di atas meja. Ia mulai tertarik dengan pembicaraan ini. Otak dan hatinya yang masih tersimpan nama Binar pun seolah diterangi cahaya harapan. Hal itu tiba-tiba terpikir begitu saja, bahwa ada jalan untuk membuatnya kembali pada perempuan yang diinginkannya. Selama ini ia selalu mengikuti keinginan ayahnya, saat ia pikir ia bisa memilih sendiri perempuan yang akan dijadikan pendamping hidup, nyatanya papanya berubah pikiran. Membuatnya kembali harus mengikuti apa yang dimau oleh pria itu. Mungkin takdir masih memberikan kesempatan untuknya. Aku mau seorang anak dari pernikahan ini. Kata-kata itu membuat Arfa terkejut. Ia yang sebelumnya sempat mengandai-andaikan kehidupannya dapat bahagia kembali bersama Binar lenyap begitu saja. Paradisa. Perempuan ini sebelumnya mengatakan jika ia diperbolehkan untuk merajut kasih lagi dengan mantan kekasihnya setelah beberapa bulan putus. Katanya ia bebas melakukan apapun di pernikahan ini. Lalu sekarang meminta seorang anak dari pernikahan yang akan mereka jalanan. Bukankah itu terlihat tidak sinkron? Kamu ingin mengikatku dengan kehadiran seorang anak. Itu yang dipikirkan Arfa. Percakapannya malam itu dengan Disa menunjukkan jika perempuan ini terlihat tidak masalah dan terima-terima saja dengan pernikahan mereka. Perempuan itu mungkin saja memang menginginkan pernikahan ini. Pemikiran itu memang sedikit tidak masuk akal. Tidak ada alasan yang membuat Paradisa menginginkan pernikahan ini selain titah orang tua. Sebelumnya di awal percakapan, Arfa kira mereka akan menyudahi pernikahan ini saat sudah habis kegunaannya. Tidak perlu tak enak hati menyebtunya begitu. Memang ayahnya mengambil keuntungan dari pernikahan ini. Lebih tepatnya pernikahan ini memang untuk menguntungkan keluarga dan perusahaannya. Sedangkan ia tidak melihat bahwa Paradia memperoleh keuntungan dari pernikahan ini. Sebenarnya Arfa tidak mau percaya diri, tapi ia tidak bisa tidak berpikir jika kemungkinan Paradisa sudah menaruh hati padanya. Maka dari itu berusaha menahannya dalam pernikahan melalui kehadiran seorang anak. Oke, Arfa tahu pikirannya sudah melantur kemana-mana. Tenang saja, kamu tidak diharuskan untuk memenuhi kewajibanmu sebagai ayah dari anak itu nantinya. Aku mampu untuk mengurusnya sendiri. Cukup buat aku hamil. Lalu kita bisa bercerai setelahnya. Saat anak itu sudah berusia sekitar 3 tahun atau lebih. Ada gila-gilanya juga Paradisa ini. Ibunya bilang perempuan ini adalah sebaik-baiknya perempuan. Perempuan mana yang sudah berniat menghilangkan kewajiban ayah dari anaknya sendiri. Itu saja yang kuminta. Kamu bebas melakukan apapun jika menyanggupinya. Paradisa menawarkan kebebasan untuknya. Kebebasan yang dimaksud pasti tidak mengikat dirinya pada kewajiban sebagai suami. Perempuan itu juga memberinya kebebasan untuk bisa kembali bersama Binar jika sudah waktunya. Perempuan itu tidak tahu saja, jika dirinya sudah merelakan perempuan terkasihnya itu untuk pernikahan bisnis yang akan mereka jalani ini. Meskipun jika ia sangat ingin kembali pada Binar, Arfa tidak yakin dirinya dan Binar bisa merajut kasih kembali. Apa yang ditawarkan Disa memang terdengar menggiurkan. Haruskah Arfa mengikuti permainan yang dibuat oleh perempuan itu? Baiklah, aku menyanggupinya. Kini ganti Disa yang mengangkat sebelah alisnya. Tidak menyangka jika Arfa bisa menyetujuinya semudah itu. Awalnya ia kira akan ada perdebatan. Tapi itu sama sekali tidak terjadi. Semua berjalan lancar.
Jadi mereka sudah membuat kesepakatan. Tujuan pertemuan malam ini sudah tercapai. Sejak rencana perjodohannya itu, Mama Kamala lebih sering menyuruh Disa untuk menginap di rumah utama. Akhir pekan rasanya Disa selalu berada di kediaman milik papinya. Apartemennya hanya menjadi tempat singgah saja. Malam ini katanya akan ada makan malam keluarga besar. Disa sendiri heran kumpul-kumpul keluarga besar seperti ini masih ada. Sejak kakek neneknya sudah tiada, seolah tidak ada lagi yang merekatkan hubungan kekeluargaan di keluarga Baswara. Masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka bisa saling menodongkan belati untuk mendapatkan apa yang mereka mau, apalagi kalau bukan kekuasaan. Disa sadar bahwa tidak semua anggota keluarga papinya itu legowo saat papinya ditunjuk sebagai pewaris kakeknya, kemudian dirinya yang akan menjadi penerus papinya. Mereka jelas menginginkan posisi papinya. Disa melangkah ke ruang makan. Meja makan yang bisa menampung 20 orang itu akan ramai malam ini. Penuh dengan orang-orang bermuka palsu. Tapi saat ini masih belum ramai. Baru ada mama dan tantenya, Praya adik dari papinya. Perempuan itu duduk di samping suaminya. Tante Praya punya 2 anak. Putri sulungnya yang seumuran dengan Disa sudah bekerja di Asara sebagai tim legal, satunya lagi masih bersekolah, tahun ini harusnya sudah lulus. Disa melihat putra bungsu tantenya itu duduk diam sibuk dengan gawai di sebelah ayahnya. Tante dengar kamu akan menikah. Baru saja Disa duduk dan sudah ditodong pertanyaan oleh tantenya yang rambutnya disanggul tinggi. Iya, Tante, dengan biasa. Perusahaannya sedang gonjang-ganjingkan. Aku jadi teringat masa lalu. Ucapan Praya membuat Kamala melirik-lirik takut pada para Disa. Percakapan yang sedang dibangun oleh adik iparnya itu pasti sesuatu yang tidak akan disukai oleh putri sambungnya. Praya, Kamala berusaha menahan Praya agar tidak melanjutkan apapun yang akan dikeluarkan oleh bibir perempuan itu. Sayangnya Praya sama sekali tidak menggubris istri kakaknya itu dan menatap sepenuhnya pada sang keponakan. Suami dan anaknya juga tidak memedulikan istri dan ibunya sibuk berbicara. Mamimu dulu kan juga menikah dengan masku karena perusahaan keluarganya butuh bantuan dana. Ujungnya juga perusahaannya tetap terancam bangkrut. Nggak bahwa keuntungan buat Asara, kayaknya kami malah rugi. Karena pernikahan itu, Mas Praba jadi harus menikah dengan perempuan yang nggak dicinta. Beruntung akhirnya dia bisa bersatu lagi dengan perempuan yang dia cintai. Ya kan Mbak Kamala? Kamala memasang raut tegang. Urusan hubungannya dengan Praba dan Mustika Mami Disa sudah ditinggalkan. Mereka hanya ingin menatap masa yang dan di depan. Ia sungguh tidak suka dengan adik iparnya yang mengungkit-ungkit soal masa lalu itu. Ia melirik suami adik iparnya itu dan tidak melihat tanda-tanda ikut menengahi omongan istrinya yang jelas memicu ketidaknyamanan. Disa terlihat tetap tenang di tempat duduknya. Kamala bisa melihat bahwa Disa tetap memasang raut datar. Tapi ia tahu jika dalam hati anaknya itu ada sesuatu yang bergejolak karena omongan dari bibi yang benar-benar setajam silet itu. Benar. Disa memang merasa geram dengan apa yang dikatakan oleh bibinya itu, andai saja ia tidak diajari sopan santun dan tata krama, sudah pasti ia melemparkan air dalam gelas yang ada di hadapannya ini ke wajah sang bibi. Ia hanya bisa tetap diam meredam emosi dengan tangannya yang terkepal di atas pahanya. Bibinya satu ini memang suka sekali mengungkit-ungkit maminya. Tentang maminya yang menikah dengan papinya karena ada urusan bisnis juga. Pernikahan itu dimaksudkan untuk membantu perusahaan keluarga mami yang sedang kesulitan. Memang ada kemiripan antara perjodohan orang tuanya dan perjodohan Disa dengan Arfa. Motifnya sama. Ia selalu ingat jika dulu Tante Praya memang tidak akur dengan maminya. Ia sering mendengar olok-olokan dan cibir-cibiran yang diberikan oleh adik papinya itu kepada sang mami. Waktu itu ia masih kecil, tahu apa dirinya soal masalah orang dewasa. Sekarang ia mengerti, namun menyebut Asara tidak mendapat keuntungan apapun bukankah itu berlebihan?
Setahunya, tidak lama setelah pernikahan orang tuanya, Asara mengambil alih perusahaan keluarga maminya yang bergerak di bidang kosmetik. Dari yang ia dengar, kakeknya pada akhirnya menyerahkan perusahaan itu karena sudah lelah mengatasi masalah yang ada. Katanya tidak ingin merepotkan Asara lagi, jadi kakeknya dari pihak mami menyerahkan perusahaan itu kepada Asara. Disa melihat Mama Kamala yang terlihat berusaha menghentikan Tante Praya untuk tidak berbicara lagi. Namun mamanya itu tidak perlu cemas, Disa sedang tidak ingin meladeni tantenya itu. Biarkan saja tante bersanggul tinggi itu berkicau sesukanya. Hanya akan menguras emosi meladeni orang-orang seperti itu. Dan ini baru satu orang, belum orang-orang lainnya. Disa sangat yakin bukan hanya Tante Praya saja yang akan berbicara pedas padanya malam ini. Selang 10 menit sejak tantenya berbicara ngalor ngidul, papinya masuk ke ruang makan diikuti oleh beberapa orang. Beberapa orang itu merupakan kakak dari papinya Om Prabu beserta istri, anak dan menantunya. Keluarga itu bergabung ke meja makan. Begitupun papinya yang menduduki kursi ujung. Tidak lama ada pelayan yang berbondong-bondong masuk dan berdiri di belakang kursi. Mereka ada di sana, berjaga-jaga sang tuan membutuhkan pelayanan mereka. Disa makan dalam diam. Di sebelahnya ada Mita yang juga makan dengan hikmat, tidak mempedulikan Tante Praya yang mengomentari penampilan adiknya malam ini. Mita memakai gaun dengan punggung yang terbuka, hal itu membuat hasrat julid tantenya kembali menggebu-gebu. Mas Praba, kapan nih Prakia ditarik lagi ke kantor pusat? Dia udah ngalah merelakan jabatannya buat adik sepupunya. Masa dia harus dibiarkan terasing terus di luar kota? Cih, Disa mencibir dalam hati. Terasing katanya. Istri Om Praba ini memang suka melebih-lebihkan. Terasing apanya? Buktinya kakak sepupunya itu bisa bergabung ke acara makan malam hari ini. Lagi pula luar kota yang dimaksud itu adalah Pasuruan. Tidak jauh-jauh sekali dari Surabaya. Ditempuh selama 2 jam juga bisa. Prakia bukan mengalah pada sepupunya. Dia diturunkan dari jabatannya dan dipindahkan karena memang dia terbukti melakukan penyelewengan saat diaudit. Jawab papinya santai sambil melahap daging makanannya. Sementara itu, Disa pastikan tantenya itu pasti sudah mendumel tidak karuan mendengar jawaban dari papinya. Memang benar Disa menggantikan posisi Prakia sebagai direktur keuangan. Sebelumnya ia berposisi sebagai akuntan. Saat dilakukan audit, terbukti bahwa ada laporan keuangan yang tidak beres di bawah kuasa Prakia. Oleh karena itu, sepupunya itu dikirim ke Pasuruan untuk memantau pabrik yang ada di sana. Disa tahu, istri Om Prabu Tante Adisti masih tidak diterima dengan hal itu. Ia dicap sebagai perebut jabatan milik putranya. Akhirnya makan malam itu selesai juga. Disa sudah menunggu-nunggu agenda ini berakhir dan segera masuk ke kamarnya sendiri. Ia sudah tidak mau mendengar omong kosong orang-orang bermuka dua ini. Tidakkah terlihat bahwa bibi-bibinya itu memusuhinya? Disa akan masuk ke dalam lift untuk menuju lantai kamarnya berada saat telinganya tidak sengaja mencuri dengar pembicaraan Om Prabu dengan istrinya. Ia mendengar namanya diseret dalam pembicaraan itu, membuat Disa yang awalnya tidak peduli jadi memasang telinganya baik-baik. Mas, kamu itu harus lebih berusaha minta adik kamu buat mindahin Prakia lagi ke kantor pusat. Mau sampai kapan dia di Pasuruan? Kalau begini terus dia nggak akan dapet apa-apa. Kamu mau diam aja anakmu nggak dapet bagian apa-apa di Asara. Harusnya anak kita yang jadi pewaris bukan si Disa. Anak kita itu laki-laki masa kalah sama Disa yang perempuan. Pemimpin itu harusnya laki-laki kan. Suara Tante Disti memang terdengar ditahan agar tidak terdengar nyaring, tapi Disa bisa mendengarnya cukup baik. Disa bersembunyi di balik guci besar yang berada di sebelah lift, sementara dua orang itu menghentikan langkah tidak jauh dari posisi Disa. Tantenya ini rupanya masih berpikiran kolot. Atau hanya berpikir kolot saat menyangkut soal anaknya saja. Ya sepertinya itu yang paling tepat.
Disa memang digadang-gadang akan menjadi penerus papinya untuk memimpin Asara. Itu jelas membuat Tante Disti kebakaran jenggot karena impiannya melihat Prakya menguasai Asara tidak akan terwujud. Disa sendiri juga tidak mau menyerah untuk menempati posisi papinya meskipun ada banyak orang yang mengincar posisi itu juga. Dia sudah berjanji kepada maminya. Prakya dipindahkan karena dia sendiri yang membuat kesalahan. Sudah seharusnya dia menerima konsekuensinya. Om Prabu itu memang bersebarang dengan sang istri. Om Prabu pada dasarnya tidak ada keinginan untuk memiliki Asara. Pria itu saat ini menikmati hidupnya sebagai pengrajin tembikar dan mendirikan bisnis tembikar sendiri yang sudah berdiri selama 2 tahun ini. Pria itu sebelumnya memegang anak perusahaan Asara di bidang F&B. Sebagian guci yang ada di rumah ini adalah karya Om Prabu. Kakak papinya itu sekarang menikmati hidupnya dengan bakat dan hobi yang sempat terpendam karena membantu adiknya untuk mengurus kerajaan bisnis yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena Om Prabu yang tidak benar-benar menaruh minat pada Asara itulah yang membuat kakeknya memilih papinya sebagai penerus untuk meneruskan kepemimpinan. Sayangnya istri dari Om Prabu jelas menunjukkan minat pada Asara. Disa baru selesai menguping dan akan kembali melanjutkan langkah yang sempat tertunda menuju lift saat Kamala memanggilnya. Istri papinya itu tersenyum kepadanya lalu menggandeng tangan Disa untuk diajaknya duduk di sofa ruang keluarga. Hanya ada mereka berdua di sana, tidak ada papinya. Pasti papinya sedang berada di ruang kerjanya. Ada apa, Ma? Ada yang mau bicarakan sama kamu. Disa menatap perempuan di hadapannya ini penuh tanya. Jangan tanya mengapa Disa bisa seakrab ini dengan Kamala. Padahal kalau dilihat dari sisinya, Kamala adalah orang yang merebut papinya dari sang mami. Mungkin kata perebut juga tidak sepenuhnya pantas saat papinya dulu sudah memiliki hubungan dengan mama Kamala dan malah dijodohkan dengan sang mami. Selama ini Kamala tidak pernah menunjukkan sifat-sifat yang biasanya melekat pada label ibu tiri. Seperti jahat dan sebagainya. Kamala justru sangat baik kepadanya. Menggantikan sosok mami yang sudah tiada sebagai figur ibu untuk Disa. Berkat asuhan Kamala, Disa tidak pernah kehilangan arah. Meskipun awal-awal, Disa merasa kesulitan menerima perempuan itu sebagai istri baru papinya. Mau bicara apa, Ma? Disa melihat Kamala beberapa kali membasahi bibir bawahnya. Tangan perempuan itu meraih tangan Disa dan diletakkan di atas telapak tangannya sendiri dan ditumpuk lagi oleh tangan Mama Kamala yang lain. Semakin membuat Disa bertanya-tanya apa yang mau mereka bicarakan. Mama mau minta izin. Disa menunggu kelanjutan dari kalimat Kamala. Perempuan itu menaruh atensi sepenuhnya kepada perempuan yang sudah bertahun-tahun menjadi ibu sambungnya. Mama mengatakan ini agar tidak terkesan melangkahi mendingan mami kamu. Oleh karena itu Mama meminta izin. Mama tahu kalau Mama nggak akan pernah bisa menggantikan posisi mami kamu. Tapi Mama ingin melakukan hal ini, izinkan Mama menggantikan tugas mami kamu untuk mendampingi dan membantu kamu menyiapkan pernikahan. Mata Disa sedikit membola mendengar apa yang disampaikan oleh mamanya. Sesaat ia lupa jika ia harus menyiapkan rencana pernikahan. Baru beberapa hari yang lalu ia membicarakan beberapa kondisi terkait pernikahan dengan Arfa dan ia lupa jika ada banyak yang harus ia persiapkan mulai sekarang untuk acara pernikahan. Kedua keluarga sudah sepakat bila pernikahan dilaksanakan secepatnya. Tidak ada acara pertunangan yang biasanya juga digelar mewah. Bisa dibilang makan malam perdana antara dua keluarga tempo hari adalah acara pertunangan. Oh ya, ada yang terlewat. Malam itu Disa diberikan cincin. Cincin itu kata Mama Arfa turun-temurun dari nenek lelaki itu. Cincin itu diberikan sebagai cincin pertunangan. Cincin itu tidak memiliki model yang rumit. Hanya ada permata besar berbentuk lonjong berwarna putih. Disa tidak terlalu suka memakainya, hanya memakainya pada waktu-waktu tertentu karena memang terkesan sangat mencolok modelnya.
Namun Disa tetap memakainya dalam beberapa kondisi untuk menghargai sang pemberi dan makna dari cincin itu sendiri. Katanya turun-temurun kan, sudah pasti sangat berarti. Itu juga salah satu alasan Disa lebih suka menyimpannya di kotak perhiasannya daripada memakainya karena takut menghilangkan benda yang bermakna itu. Boleh. Mama boleh membantu Disa menyiapkan acara pernikahan. Disa juga pasti butuh bantuan Mama. Sangat dibutuhkan malah. Disa sendiri tidak yakin bisa menyiapkan pernikahannya sendiri. Dia yang baru menduduki kursi direktur keuangan membuatnya perlu banyak menyesuaikan diri meskipun sudah ada di jabatan itu selama beberapa bulan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukannya dan ia yakin Arfa pun begitu, apalagi perusahaan pria itu sedang membutuhkan banyak perhatian. Terima kasih Disa sayang. Kamala memberikan senyum tulus kepada putri sambungnya. Perempuan itu mengelus-elus surai Disa yang tergerai di punggung. Tangannya juga mengusap-usap punggung tangan Disa lalu merasakan sesuatu dari tangan putrinya. Wanita itu menatap jari milik Disa dan kembali mengukir senyum saat melihat cincin yang melingkar di sana. Cincinnya pas sekali di jari kamu. Disa mengikuti arah pandang mamanya. Mata mamanya tertuju pada cincin yang dipakainya. Cincin pertunangannya. Sudah Disa bilangkan, dirinya akan memakai cincin itu pada waktu-waktu tertentu. Seperti malam ini, ia harus memakai cincin itu saat bertemu dengan anggota keluarganya atau jika tidak dirinya akan mendapatkan banyak pertanyaan yang sudah pasti dari mamanya. Disa tidak akan mau menghadapi berondongan pertanyaan tanpa henti dari Kamala yang bisa saja dilewatinya semalaman suntuk. Mata Disa bergabung dengan Kamala yang mengamati cincin pemberian keluarga Arfa. Mamanya itu sendiri sudah mengangkat tangannya dan mendekatkannya ke depan mata untuk melihat jelas cincin yang ada di jarinya. Disa sendiri juga heran, cincin itu pas sekali di jari manisnya. Tidak kekecilan, tidak juga kebesaran. Benar-benar pas. Seolah-olah cincin itu memang dibuat untuk dipakai di jarinya. Saat Disa sendiri merasa tidak yakin bisa memiliki cincin itu selamanya. Secara teknis cincin itu tidak akan dipakai Disa selamanya. Kemungkinan akan digantikan dengan cincin perkawinan nantinya. Maminya dulu saat menikah mendapat 2 cincin. Cincin pertunangan dan cincin pernikahan. Entah seperti apa nanti bentuk cincin pernikahannya dengan Arfa. Bersambung.